Pertama, namanya Suster. Nama saya Suster Theodora, SDP, Sisters of Divine Providence. Siap. Ya. Pekerjaan? Pekerjaan saya itu pendoa. Pendoa. Kalau di rumah lansia begini, tugas utamanya berdoa. Tapi sehari-hariannya pekerjaan rumah tangga biasa, bantu-bantu ya. Usianya Suster? Dulu katekes, Ya. guru agama. Masih muda. Usianya Suster sekarang? Usia saya sekarang hampir 82 tahun. Oktober nanti 82 tahun. Udah nenek ya. Iya. Iya. Pertama Sus, apa yang Suster ketahui mengenai sejarah kongregasi PI? Ini saya menyalin dari buku, ringkasannya saja ya. Ya, lumayan cukup panjang juga ya, tapi hanya inti-intinya ya. Iya. Saya cerita ya. Siap. Ya. Jadi rumah kongregasi kita itu didirikan pada tanggal 3 November 1842. Iya. Ya. Sudah menjelang 180 tahun ini. Di mana? Hah? Di Pendirian rumah tangga yatim piatu dan kongregasi Suster PI didirikan di Jerman. Munster. Ya, Jerman Barat, Münster. Munster. Ya. Suster Elisabeth Sarkam itu adalah pemimpin umum pertama. Dia bekerja 1847 sampai 1869. Sebelumnya itu masih sangat sulit keadaannya. Jadi karena baru didirikan, belum ada pengalaman, jadi serba sulit. Jadi anggota yang baru masuk tidak kerasan atau tidak bisa bekerja, keluar. Nanti ada lagi. Jadi baru mulai agak stabil waktu ada yang namanya Suster Elisabeth Sarkam. Dia sangat bijaksana dan sangat baik. Ya. Lalu tahun 1871 itu ada kesulitan di Jerman. Segala kegiatan Katolik dilarang oleh Kekaisaran Jerman. Di seluruh Jerman tidak boleh ada kegiatan Katolik. Nah, karena tidak boleh ada kegiatan, padahal ada rumah piatu yang perlu diperhatikan, diurusi. Ada suster yang mau bertahan, tetap mau sebagai suster, tetapi memakai pakaian awam. Jadi tidak kelihatan kalau itu suster. Dan sudah dikatakan juga bukan lagi suster. Tapi pada kenyataannya tetap sebagai suster, ya. Yang bergaul, yang terus mengurusi anak-anak yatim piatu. Lalu pada tanggal 1878, suster-suster PI karena tidak diperbolehkan bertahan di Jerman, mengungsi ke Belanda dan mendirikan rumah induk baru Suster PI di Belanda. Ya. Tahun 1887, suster-suster PI diizinkan berkarya kembali di Jerman. Banyak rumah baru didirikan. Kemudian ada perkembangan lagi. Tahun 1895 ada 6 suster diutus ke Brasilia Selatan untuk karya pendidikan dan kesehatan. Perkembangannya baik sekali. Kemudian karya dibuka lagi di Aruba, Curacao, Amerika Tengah. Lalu tahun 1960 diutus suster-suster ke Malawi, Afrika. Ya. Tahun 1964 Malawi ini kemudian menjadi regio. Jadi sebelum menjadi provinsi, regio dulu, ya. April 1934 7 suster provinsi Belanda ke Indonesia. Ini permulaan misi di Indonesia. Ya, 1934 April. Kemudian Agustus 1936 menempati Bandung di Jalan Kebon Jati. Jadi mereka datang hanya menginap di tempat Ursulin, tapi kemudian mendirikan sendiri biara
di Bandung, ya, di Jalan Kebun Jati, Bandung. Kemudian 1938 dua suster dari rombongan misionaris ke Semarang untuk mengurus rumah yatim piatu di Semarang, Kebon Dalem, di Gang Pinggir, ya. Kemudian didirikan komunitas di Jakarta. Jadi setelah Semarang, Kebon Dalem, didirikan Jakarta tahun 1951. Kemudian tahun 1954 mendirikan biara baru di Kudus, mulai cabang baru lagi. 1958 cabang baru Temanggung. 1966 cabang baru lagi di Klaten. 1969 Tasikmalaya. 1971 Delanggu. 1972 Yogyakarta. Tahun 1980 Kalimantan, Tamiang Layang. Kemudian novisiat dibuka tahun 1943 di Kebon Dalem, ya. 1972 novisiat dipindahkan dari Kebon Dalem ke Solo. Sampai sekarang masih di Solo. Tahun 1954 suster-suster PI membentuk Provinsi Indonesia, ya. Tadinya hanya regio, kemudian menjadi provinsi. 1954 suster-suster PI Indonesia berkarya dalam berbagai bidang, antara lain pendidikan, kesehatan, pastoral, dan pengembangan masyarakat. Kira-kira 5 tahun terakhir ini, Suster Laurentina dari PI itu berkarya untuk mereka yang menjadi human trafficking, perdagangan manusia. Itu luar biasa, banyak yang mengagumi. Jadi suster itu dan ada Suster Laurentina dan beberapa temannya juga, dia menerima kalau ada jenazah-jenazah yang menjadi korban perdagangan manusia, itu datang mengurusi dan membawa pada keluarganya. Dan mereka juga memberikan penjelasan supaya kalau mau menjadi pekerja migran di luar negeri harus melalui cara yang benar. Jangan yang cara-cara gelap. Karena dengan demikian mereka mudah tertipu. Jadi karya ini sangat berarti, bagus sekali. Pimpinan Provinsi Indonesia sekarang ini berkedudukan di Bongsari, Semarang. Ya, kira-kira itu yang dapat dibagikan, ya. Siap. Kepedulian terhadap biara. Ya, kalau saya melihat, ya, selain mungkin yang dikatakan oleh Suster Alberti, kami ini yang terutama kelompok lansia ini, ya, banyak mendapat sumbangan dari masyarakat, dari umat, dari masyarakat, ya. Padahal ini waktu ini COVID ini kan agak sulit juga dengan keuangan sebenarnya, ya. Yeah. Tapi kami tidak mengalami kesulitan seberapa, oleh karena banyak sekali yang menyumbang. Jadi terutama makanan. Jadi ada yang menyumbang beras, gula, ada yang mengirim kotak-kotak makanan. Jadi ada sebulan sekali, ada yang kadang-kadang memberi, tapi berkali-kali memberi makanan, sehingga kami ini makan enak malah. Ya, jadi begitu, ya, mereka perhatian kepada kami. Ya, hal-hal apa yang bisa dikembangkan oleh kongregasi PI agar bisa lebih menarik lagi? Ya, seperti ini, human trafficking itu masuk di koran loh, di TV. Jadi kami itu berusaha supaya masyarakat itu jangan sampai dibodohi.
terutama di NTT karena mereka itu susah hidupnya ya. Jadi mereka itu kalau ada yang propaganda enak di sana, dapat gaji dan sebagainya, tahu-tahu kalau sudah dijadikan pekerja seks, kurang ajar loh itu. Ya. Padahal mau mencari uang untuk makan. Tapi karena tertipu sudah dalam genggaman mereka tidak berdaya. Kalau melawan dibunuh. Kadang-kadang organnya ginjal atau apa itu dioperasi, dibunuh dulu, dioperasi, dijual mahal. Kurang ajar seperti itu. Ya. Jadi dengan berusaha memberikan penjelasan. Jadi suster ini pergi ke stasi-stasi, ke paroki memberi penjelasan. Jangan tertipu. Mengadakan itu loh, penyuluhan Penyuluhan. untuk pencegahan supaya tadi mau melamar jadi TKW, TKI ya, itu supaya berjalan yang benar. Iya. Melalui jalur yang benar. Mengikuti jalur yang resmi. Lalu tadi itu kerasulan panggilan untuk supaya kongregasi PI makin menarik. Tadi yang disebut suster tadi kerasulan panggilan dengan pergi ke stasi-stasi, memperkenalkan kongregasi kami dengan pelayanannya dan cari calon di situ supaya mereka paham keberadaan suster-suster SDP itu untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan untuk kesejahteraan sesama. Pengen kenal gitu. Ya. Lanjut Sus, apa pesan-pesan suster untuk masyarakat Indonesia agar warisan sejarah dan budaya dapat terus dilestarikan? Supaya warisan Warisan budaya Dan sejarah dan sejarah dapat terus dilestarikan. apa ya? boleh saya boleh enggak? Ya supaya kita itu masyarakat Indonesia itu jangan hanya terlalu berpusat atau mengejar hal-hal yang hebat-hebat ya, yang dilihat di TV, tetapi betul-betul mengembangkan masyarakat, ya, mencari apa yang baik dan berguna bagi masyarakat. Ya memang itu perlu pendekatan melalui kunjungan-kunjungan ke masyarakat. Kalau sekarang ini kami memang sudah tidak bekerja ya, tapi dulu waktu di Kalimantan saya ikut juga pergi panen. Kalau misalnya ada yang panen, diajak panen ya, saya ikut panen juga. Dengan demikian sambil bekerja membantu memberi pandangan-pandangan juga mengenai kemasyarakatan atau apa gitu. Terima kasih Sus. Sama-sama.